Ya, subtema pada malam hari ini di pertemuan kita yang kedua yaitu tentang kisah penciptaan. Ini Bapak Ibu sudah mengerjakan PR kah yang disampaikan Pak Seto minggu lalu? Udah baca Udah kitab ya. yang satu, Kejadian Mazmur bab satu, 104, Mazmur Mazmur 104, 104 dan Amsal bab pasal berapa? 8. Bab 8 ayat 22 sampai 32. Ya, eh, lalu apa kaitannya kisah penciptaan dengan dari kejadian bab satu, lalu kemudian Mazmur 104 dan juga kitab Amsal? Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mendengarkan penjelasan lebih jauh, lebih detail, lebih gamblang dari pembimbing kita Bapak Seto Marsunu. Selamat malam Pak Seto. Iya, selamat malam. Ya, Selamat malam. silakan Pak Seto. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam, Pak. Malam, Pak Seto. Selamat Malam. Paskah Selamat semuanya. Paskah juga. Paskah juga semua. Selamat malam. Di masa Paskah ini, saya justru mengajukan pertanyaan mengingat peristiwa hari ini. Pertanyaan saya bisa jadi menakutkan. Bapak Ibu pengen mati seperti apa? Paus. Paus. Pas lagi kebangkitan. Iya, ini pertanyaan yang eh, ketika bicara tentang kematian itu kan sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Betul. Tapi kemudian pertanyaannya, saya mau mati sebagai apa, gitu ya. Kalau dengan cara apa, kayaknya kita nggak bisa milih, kan? Ingin mati yang seperti apa, nggak bisa milih, ya. Mau mati di usia lanjut atau di masa muda, itu kan nggak bisa milih, kecuali pilih bunuh diri, itu urusan lain tapi ya. Pengen mati Hmm, dengan cara apa? Bisa milih? tidak. Enggak. Atau mau milih penyakit? Waduh. Enggak juga. Tapi yang kita bisa pilih, kita bisa tentukan itu adalah mau mati sebagai apa? Mau mati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mau mati sebagai orang yang hidupnya untuk Tuhan, atau ya mati sekedar menghabiskan waktu di dunia ini. Pertanyaannya jelek sekali kan, dan bisa jadi Iya. menakutkan. Tapi ingat perumpamaan tentang oh itu bendahara yang cerdik itu loh ya. Hmm. Di masa, di waktu yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang bisa dilakukan. Nah, itu. Jadi nyatanya kita masih punya waktu, nyatanya kita masih bernafas kan, berarti kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Nah, di waktu yang ada ini, nah kita mau apa? Nah, saya tidak akan minta Bapak Ibu belajarlah dari Sri Paus karena seumur hidupnya untuk Tuhan. Iya. Dia jadi Romo. Lah, ya telat kalau mau jadi Romo. Ibu kalau mau jadi suster juga sudah terlambat. Pastilah. Tapi, tapi, ya, Bapak Suci punya peran, punya tugas sendiri dari Tuhan kan. Kita masing-masing juga punya tugas sendiri-sendiri dari Tuhan. Betul. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, ya kita berharap sudah mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bukan Hmm. saya yang milih ya. Saya Tuhan, saya mau tugas saya ini saja ya. Bukan. Tugas itu adalah yang diberikan oleh Tuhan, ya itu menyangkut macam-macam hal dan masing-masing kita sendiri yang tahu tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas kita waktu masih SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai sekarang itu ada terus dan kemudian eh, saya bahkan berani mengatakan Bapak Ibu yang usia sudah lanjut, apakah Bapak Ibu tidak punya tugas dari Tuhan? Pasti Hati-hati. ada. Kalau nggak hati-hati yang dipikirkan kan
Tuhan, tugas saya sudah selesai. Nah, mana SK-nya? Belum ada SK-nya kok. Saya hanya bisa mengatakan begini, eh, Bapak Ibu, ini bukan menasihati orang tua ya, tapi saya memang memikirkan yang seperti ini. Jadi bukan nasihat untuk orang tua. Nggak berani saya nasihatin orang tua. Ntar kualat, kalau kualat nanti jalannya pakai kepala. Tapi maksud saya begini, di setiap saat, setiap tahap dalam kehidupan kita, kita punya tugas dari Tuhan. Dari, ya ketika kita masih kuat, badan masih kuat, pikiran masih terang, duit masih banyak gitu ya. Itu ada tugas yang diberikan Tuhan. Dan setelah tenaga berkurang, apa ya, kemampuan untuk berpikir juga berkurang, kekuatan berkurang, apakah tugas sudah habis? Enggak, belum. Tugas itu baru selesai kalau kita sudah ketemu sama yang ngasih tugas. Nah, sekali lagi ketika bicara tentang usia yang sudah lanjut, Bapak Ibu sudah nggak punya modus apa-apa lagi kan ya? Pikiran bisa jadi kemampuannya berkurang, tapi tolong amati, saya masih, saya ketemu dengan banyak orang tua dan saya mengajukan pertanyaan yang sama. Pikiran bisa jadi berkurang kemampuan untuk mengingat, untuk menganalisis, dan seterusnya. Tapi hati bagaimana? Umur bertambah makin lemah atau makin kuat? Kemampuan untuk merasa. Kemampuan hati Kemampuan untuk apa? berkurang atau Lemah, bertambah? berkurang. Kemampuan apa? Hati, saya nggak bicara otak. Hati. Oh, hati. Maksudnya apa, Pak? Tuh, maksudnya aja belum dipahami gitu, jadi lebih repot lagi. Padahal kemarin saya periksa hati saya, oh nggak sehat hati saya gitu ya, repot. Gini, contoh gampang ya, Bapak Ibu, kalau usia bertambah itu kemampuan untuk berempati Oh, ya, itu nambah atau berkurang? nambah. Nambah. Nah, itu baru benar. Kalau umur bertambah empatinya berkurang, nah itu aneh. Kemudian berikutnya lagi pertanyaan soal kalau Bapak Ibu berdoa itu kan urusan-urusan hati kan ya. Hmm, Dan ketika Bapak Ibu berdoa, tunggu, Bapak Ibu masih mengajukan macam-macam permohonan apa enggak? enggak. Buat Enggak. orang lain. Permohonannya sudah berkurang. Iya. Paling-paling minta kesehatan, lama-lama juga udah nggak minta kesehatan lagi. Yang hati-hati misalnya ya, minta kesehatan. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk diri sendiri. Supaya bisa apa? Ngomong cucu dan seterusnya. Itu untuk diri sendiri. Tetapi coba perhatikan, kebutuhan hidup saya sudah banyak berkurang, tapi hati saya lebih kuat. Kedekatan saya dengan Tuhan, orang lain mungkin nggak tahu, tapi saya ngerasa saya makin dekat dengan Tuhan. Nah, tugas yang bisa jadi diberikan kepada kita di usia seperti itu adalah doakan yang lain. Doakan siapa saja yang hari-hari ini misalnya ya, saya seringkali bicara tentang ini eh, anak-anak yang mati karena digugurkan. Itu hampir nggak ada yang mendoakan loh itu. Itu juga didoakan. Saya seringkali mengulang itu. Tapi kemudian hari-hari ini kita menemukan, kita melihat begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Mereka perlu didoakan, jelas perlu. Supaya apa? Keputusan untuk mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus itu bukan keputusan yang sederhana. Mereka perlu dikuatkan supaya tetap teguh mengikuti Tuhan menghadapi tantangan apapun. Mereka punya kisah yang berbeda-beda dan tidak semuanya mudah. Mereka perlu didoakan, perlu dikuatkan. Siapa yang mendoakan? Bapak Ibu, kita doakan mereka. Sekali lagi saya hanya mengatakan, saya tidak bisa tentang doa itu manjur atau enggak manjur, bukan. Tapi Bapak Ibu amati saja. Saya bisa mengasihi mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, yang bahkan saya tidak kenal sama mereka, tapi saya mengasihi mereka dengan kasih yang paling tulus. Karena saya nggak mengharapkan ucapan terima kasih, tapi kekuatan doa saya percaya menolong mereka. Nah, kalau sudah melakukan begitu ini pekerjaan atau tugas dari Tuhan, saya sebut satu contoh saja ya, Bapak Ibu, silahkan pikirkan yang lain. Tuh.
Nah, ketika harus pergi kepada Tuhan, saya akan pergi dengan apa namanya? Dengan tersenyum. Kenapa kok saya tersenyum? Saya ketemu dengan Tuhan saya. Saya ketemu dengan pribadi yang mengasihi saya yang selama ini saya ikuti. Ini ya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan peristiwa kepergian ya Sri Paus hari ini ya. Sekali lagi saya tidak minta Bapak Ibu jadi romo, jadi suster, enggak. Tapi melakukan yang sama. Apa itu? Melakukan pekerjaan yang diserahkan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita lakukan tugas kita malam hari ini ya. Begini, ketika kita membaca kitab Kejadian bab 1, Bapak Ibu, bisa jadi ini pikiran kita terganggu karena apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 1 kok tidak seperti yang saya pikirkan. Kok tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari sejak saya masih kecil gitu. Nah, yang kemudian bisa terjadi, saya punya pengetahuan di kepala saya belajar banyak, lalu ketika saya membaca Alkitab, apa yang saya ketahui itu seolah memberi perlawanan. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak sesuai, dan seterusnya. Dan ketika kita membaca dengan cara seperti itu, apa yang bisa terjadi? Pusing, habis pusing, nggak mau baca lagi. Nah, cara membaca Alkitab bukan begitu. Ingat kembali ya, kita membaca Alkitab bukan mau mencari kebenaran historis, bukan mau mencari kebenaran ilmiah, tetapi kita mau mencari kebenaran tentang Allah dan apa yang dikehendaki. Lalu langkah konkretnya bagaimana? Bapak Ibu, baca yang tertulis dalam teks. Baca yang tertulis dalam teks tujuannya apa? Mengerti apa yang ditulis. Bukan membaca pikiran, bukan membaca memori, bukan membaca apa ini pengetahuan, ilmu yang sudah saya pelajari, tapi baca apa yang tertulis. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke Kejadian bab 1 ya. Ini Bapak Ibu mau mendengarkannya kapan itu? Bacaan kisah penciptaan ini. Sabtu Sabtu Fijili suci. bacaan Sabtu pertama. suci. Itu Ya. jadi Paskah kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, ini judul. Ini judulnya ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 2. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, apa yang terjadi, apa yang ada? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, lihat yang ada itu samudera air, ya. Kemudian samudera itu diliputi oleh kegelapan dan kemudian lihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang ada itu adalah ini air dan gelap gulita. Buminya sudah ada, tapi ada di dalam air tadi. Buminya ada, tapi di dalam air. Jadi yang ada lebih lengkap lagi, ada bumi diliputi dengan air. Terus di atasnya adalah kegelapan. Nah, Bapak Ibu cari di ilmu pengetahuan nggak akan ketemu yang begini. Udah. Makanya nggak usah pikirkan ilmu pengetahuan ketika membaca teks ini. Boleh membandingkan? Boleh, tapi bukan menjadi dasar untuk mengerti. Nah, kemudian ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, pertanyaan yang umum ditanyakan, apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Gitu. Yang diciptakan di hari pertama apa? Terang. Gelap sudah ada ya, sudah ada gelap dan kemudian diciptakan terang. Jadi sebelumnya itu yang ada cuma malam terus. Tapi sekarang yang ada adalah siang dan malam. Nah, kemudian terang dinamai siang. Tapi tidak disebut di sini sumber terang ya. Nggak ada yang disebut ini sumber terang. Kemudian lihat dulu. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kedua. Nah, sekarang begini untuk memahami kalimat ini, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu berada di tempat yang lapang, khususnya di pantai aja lah yang gampang. Ketika hari cerah, Bapak Ibu bisa melihat eh, langit itu seperti kubah raksasa gitu kan ya. Masih ingat? Ini harus tempat lapang. Kalau kita tinggalnya di rumah terus nggak akan bisa lihat. Atau Bapak Ibu kalau di apartemen yang lantai berapa gitu bisa lah melihat. Jadi kalau kita melihat langit, lalu langit itu seperti lengkung, cakrawala lengkung besar sekali. Sehingga yang tampak oleh kita, langit itu ketemu dengan air di ujungnya gitu kan. Nah, di sebelah di arah yang sebaliknya hal yang sama. Nah, yang dimaksudkan Bapak Ibu dengan cakrawala ini adalah lengkung atau kubah langit itu. Kalau sekarang kita membaca buku-buku ilmu pengetahuan, birunya langit itu bukan cakrawala, bukan batas ya. Tapi ya, langit itu tak terbatas. Tetapi kalau yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini tadi, cakrawala itu adalah lengkung langit yang menurut pandangan mata telanjang, ya seperti itu keadaannya. Nah, kemudian cakrawala ini perhatikan fungsinya adalah untuk memisahkan air dari air. Di atas cakrawala ada air, di bawah cakrawala ada air. Nah, kita lihat berikutnya hari ke-3 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Air di bawah cakrawala kumpul semua, lalu yang kering kelihatan. Maka jadilah demikian Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Air di bawah cakrawala kumpul semua jadi satu. Ya, jadilah samudera atau laut itu. Lalu kelihatan yang kering. Nah, kemudian masih di hari yang sama. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Yang kering tadi, daratan tadi ya. Itu, lihat, menumbuhkan tunas-tunas muda. Kemudian pembagiannya. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Nah, tumbuhan yang menghasilkan biji, Bapak Ibu silahkan mengingat gandum, jelai, padi itu termasuk itu ya. Dan kemudian ada
pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah, kalau yang nulis ini di Timur Tengah, buah yang dimaksudkan, wah itu Bapak Ibu silakan perhatikan saja. Apa misalnya buah di Kurma. Timur Tengah, ada kurma, zaitun, jeruk, jeruk baru ya, apel, delima. Ya, itu yang diperhatikan itu. Nah, kemudian lihat, maka jadilah demikian. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari yang ketiga. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ini, apa yang dilakukan Tuhan di hari yang pertama sampai dengan ketiga ini, sebenarnya Allah menciptakan, membuat ruang-ruang raksasa. Gitu ya. Kenapa bilang begitu? Karena lihat, ada angkasa. Jadi antara ini di angkasa di cakrawala ya. Antara cakrawala dengan bumi itu kan ada ruangan besar sekali. Kemudian lebih detail lagi, Bapak Ibu sekarang akan bisa melihat di atas itu ada cakrawala. Kemudian di bawah itu ada bumi, terus ada laut. Kemudian antara cakrawala dengan bumi dan laut itu ada angkasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah selanjutnya? Sekarang silahkan kita ke hari yang keempat ya. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan memandang ke angkasa ya. Mandang ke angkasa, terus ke atas, lalu lihat cakrawala. Pada hari yang keempat, Allah mengisi cakrawala. Apa isinya? Ada matahari, tapi nggak disebut matahari kan ya? Sebut matahari apa enggak? Tidak, Enggak disebut matahari. tidak ada. Disebutnya apa? Benda yang besar, Benda penerang. penerang. Ya, benda. Penerang besar, benda penerang kecil. Benda penerang besar untuk menguasai siang, benda penerang kecil untuk menguasai malam. Malam. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu di ayat 14 itu. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim, hari, dan tahun. Hmm. Ya, atau sebelumnya benda penerang itu fungsinya untuk apa? Memisahkan siang dari malam. Jadi kalau siang yang muncul benda penerang besar, kalau malam yang muncul benda penerang yang kecil. Tunggu. Ada yang sharing screen. Nah, kemudian kalau diurutkan jadinya ya, diurutkan ayat 14. Fungsi benda penerang. Satu, untuk memisahkan siang dari malam.
2 untuk menjadi tanda waktu. 3 ayat 15 menjadi penerang pada cakrawala. Itu fungsi benda penerang. Di cakrawala diisi dengan benda penerang besar, benda penerang kecil, dan kemudian masih di ayat 16. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Nah, sekarang ini isi cakrawala. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 19 itu hari keempat ya. Kemudian hari kelima ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung peterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, di hari yang kelima, Bapak Ibu, air dan angkasa itu diisi dengan makhluk hidup. Di dalam, lihat ayat 21, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, serta segala jenis burung yang bersayap. Nah, itu yang dilakukan Tuhan di hari ke-5. Air diisi dengan binatang air, angkasa diisi dengan macam-macam burung. Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, kemudian Allah jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ke-5. Kemudian ayat 26, kita lihat, ayat 24, hari ke-6 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Bapak Ibu perhatikan pembagian jenis binatangnya ya. Ternak, binatang melata, dan binatang liar. Kemudian, jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Ya, kemudian ini daratan mulai diisi dengan 3 kelompok binatang. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Nah, Bapak Ibu, di hari ke-6, ini yang dibuat oleh Allah. Mengisi daratan dengan makhluk hidup, binatang, dan manusia. Nah, kemudian tentang manusia, Bapak Ibu perhatikan, dikatakan, ya, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, dan kemudian ternak, bahkan berkuasa atas seluruh bumi. Maksudnya apa? Allah diciptakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini nyalakan video, lalu yang paling mirip dengan Allah itu yang mana?
Bapak Ibu, ini memahami yang seperti ini tidak langsung bisa ya. Tapi begini dulu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kalau di perjanjian lama ya, Allah itu sering kali digambarkan seperti seorang manusia. Nah, bukan patung, tapi dengan kata-kata, dengan sikap, perilaku, dan seterusnya. Allah seperti manusia. Misalnya, em, ketika membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dikatakan Allah membawa mereka, membebaskan mereka dengan lengan yang teracung. Itu lengan yang diangkat seperti orang mau berantem itu loh. Kemudian kalau nanti di bab 2 kita menemukan penciptaan manusia, kita akan menemukan Allah menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Allah menghembus. Kalau Allah menghembus, bedanya apa? Menghembus dengan mendengus. Hmm? Kalau menghembus itu pakai hidung atau Meniup pakai mulut? mulut. Menghembus, mengeluarkan nafas, Iya. mendengus, mencium kayak anjing itu. Enggak, mendengus itu. Menghembus dan mendengus. Mendengus. Mendengus, Mendengus hidung. mendengus. Nah, Hidung. yang pembedaannya, kalau menghembus itu pakai hidung atau pakai mulut, kalau mendengus itu pakai hidung atau Ke mulut. hidung. Ke hidung Mendengus mendengus. pakai hidung, menghembus pakai mulut. Pakai mulut. Nah, Allah menghembus, berarti Allah punya mulut. Mulut. Nanti di Kejadian bab 3, Bapak Ibu, bahkan kita akan melihat Allah jalan-jalan di Eden. Ya, jalan-jalan di Eden. Waktu siang-siang, Allah jalan-jalan di taman itu. Kemudian nanti di lain kesempatan, Allah itu disebut sebagai Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Nah, kemudian nanti di lain kesempatan Allah digambarkan seperti seorang ibu. Biarpun seorang ibu meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah, Bapak Ibu, ini dalam pemahaman dalam kepercayaan kuno, kita menemukan ya Allah itu seringkali digambarkan seperti seorang manusia. Nah, pemahamannya di balik manusia diciptakan mengikuti gambar Allah yang punya mata, punya hidung, punya telinga, gitu kan. Kalau Bapak-Ibu baca kitab Mazmur, itu Allah disuruh menyedengkan telinga. Menyedengkan telinga itu gimana? Itu miring begini terus telinganya supaya lebih dekat gitu kan. Nah, itu kalau di perjanjian lama Bapak Ibu namanya antropomorfisme. Nah, kemudian dari pemahaman itu, oh iya, manusia dibuat mengikuti gambar Allah sendiri. Gitu. Ini saya mengajak Bapak Ibu memahami dengan memperhatikan ya perjanjian lama secara umum ya. Kemudian kalau kita melihat yang ada di teks, kita menemukan pemahaman yang lain. Ayat 26 ya. Perhatikan ayat 26, baca detail. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya ia berkuasa atas ikan, burung, dan ternak dan atas seluruh bumi. Baca ayat ini saja dan Bapak Ibu perhatikan dalam hal apa manusia serupa dengan Allah. Kalau membaca ayat 26 saja, jawabannya hanya di ayat 26, nggak boleh kemana-mana. Dalam hal berkuasa. Dalam Manusia hal berkuasa. ya, Ya, kuasa. Allah yang menciptakan semuanya itu berkuasa. Nah, manusia diciptakan supaya menguasai
semua yang diciptakan oleh Allah. Ayat 28, lihat Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Tapi ini aneh ya. Aneh ini. Coba Bapak Ibu lihat ke ayat 24. Ayat 24. Perhatikan jenis atau pengelompokan binatang. Ada apa saja? Ayat 24. Ternak, binatang melata, sama binatang liar. Ya, ada ternak, binatang melata, dan liar kan ya? Binatang liar ya. Coba lihat ayat 28. Berkuasalah Atas segala binatang Ikan, burung-burung di udara, Di laut, kan, burung di udara, terus segala binatang ternak, rayap. seluruh bumi. binatang apa? Kalau di ayat 26, burung di udara, ternak, terus binatang melata kan? Binatang Ya, melata ya. Ayat 28, ikan, Dan burung, burung dan binatang ternak, rayap. ternak. Oh, merayap. ya. Coba kalau bandingkan dengan ayat 26, ada yang kurang enggak? Bandingkan dengan ayat 24. Ada yang kurang, ada yang tidak dikuasai manusia. Ternak. Loh, ternak ada di ayat 26. Ada ternak, ada. binatang liar. Lihat, di ayat 24 ada binatang liar kan? Di ayat 26 enggak ada binatang liar. Iya, binatang Di ayat liar. 28 enggak ada binatang liar. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini, ya kalau pembacaan biasa mungkin nggak ketemu. Tapi begini, sederhana saja kok. Dalam praktek, dalam kehidupan, ternak bisa dikuasai manusia? Bisa. Binatang melata, ini juga sudah sulit ini. Tapi kemudian binatang liar, itu tidak disebut untuk dikuasai manusia. Hmm. Tapi dari antara semua binatang memang ada kok yang nggak bisa dikuasai manusia. Nanti Bapak Ibu akan menemukannya di ini, kitab Ayub. Hmm. Ini aja dah. Bapak Ibu pernah ngelihat sirkus kan ya? Hmm. Pernah ngelihat sirkus? Pernah. Ah, pernah ngelihat sirkus? Tolong sebutkan binatang sirkus. Singa. Macan, singa, singa macan, Gajah, singa, Gajah, gajah, singa, kuda, ular, kuda. monyet. ya. Monyet. Coba ingat pernah nggak ngelihat sirkus yang ada kuda nilnya gitu? Nggak ada, Ada lah. kan di air. Sirkus, tapi binatangnya adalah kuda nil. Ada. Belum pernah lihat sih. Iya, benar. Boleh dicek, googling pun boleh kan. Sirkus binatangnya bukan gajah, kuda nil gitu. Nah, kalau di kitab Ayub, tuh kamu lihat kuda nil ya. Ada nggak yang bisa menjinakkan kuda nil dari zaman Ayub sampai sekarang? Nggak ada. Ya, yang menjinakkan kuda nil lalu dijadikan binatang sirkus. Nah, Tuhan bilang ke Ayub, yuk, kamu lihat kuda nil kan ya? Menaklukkan, menjinakkan kuda nil saja, kamu nggak bisa kan? Kuda nil itu loh hanya satu dari semua ciptaanku. Hmm. Menguasai satu binatang aja kamu nggak bisa. Terus kamu pengen mengerti segala sesuatu tentang Allah yang menciptakan semuanya. Mustahil. Itu kuda nil sama buaya yang dipakai oleh kitab Ayub untuk menjelaskan kemahakuasaan Allah itu. Nah, kemudian sekali lagi kalau dalam pemahaman menyeluruh perjanjian lama,
menurut gambar dan rupa Allah. Itu dipahami dengan cara yang terbalik ya. Allah kalau di perjanjian lama punya mata, punya hidung, punya kaki, punya telunjuk, punya hidung, punya mulut, punya anggota tubuh, gitulah. Manusia diciptakan ya dengan adanya seperti ini mengikuti gambar Allah, pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua hanya ada di teks ini. Dalam hal apa manusia serupa dengan Allah? Kalau membaca ayat 26, dalam hal kuasa atas ciptaan. Ya. Nah, kemudian sekarang lihat di ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah semua itu menjadi makanan. Ingat tumbuhan yang menghasilkan biji itu gandum, jelai gitu ya. Sedangkan pohon yang buahnya berbiji yaitu tadi kurma, anggur gitu ya. Namun kepada segala binatang liar, burung, binatang melata, segala binatang yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi semua binatang waktu itu herbivora, semua makan rumput, itu tumbuh-tumbuhan hijau. Mau binatang melata, mau ternak, mau binatang liar, semua makan ini rumput atau tumbuhan hijau. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ke-6. Jadi di hari ke-6 Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan? Mengisi daratan dengan binatang dan manusia. Kemudian, demikianlah di ayat 1, diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang dibuatnya itu. Kalau memperhatikan ayat ini, penciptaan berarti dimulai itu hari Minggu, selesai hari Jumat, hari Sabtu, break. Nah, Bapak Ibu, kalau sekali lagi kalau membaca lalu mencocokkan dengan ilmu pengetahuan, akan ada banyak kekacauan kan? Nggak usah. Sekarang begini, lebih lanjut ya. Tolong dilihat dari hari pertama. Perhatikan baik. Ayat 4. Ayat 4. Terang itu baik. Begitu kan ya? Kemudian sekarang lihat ke ayat 12. Ayat 12. Semuanya itu baik. Hari ketiga, apa yang dilakukan oleh Allah? Air berkumpul, tampak yang kering, kemudian yang kering menumbuhkan macam-macam tumbuhan. Kemudian lihat hari keempat. Hari keempat, lihat ayat 18. Ya, ketika menciptakan benda-benda penerang dan bintang, Allah juga dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, kemudian itu hari keempat. Hari kelima, lihat ke ayat 25 tentang makhluk hidup di air dan di langit. Ayat 25, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ke-6, ya, hari ke-6,
Tentang penciptaan manusia, Bapak Ibu, lihat ke ayat 31. Apa yang dikatakan di ayat 31? Bisa ngikuti nggak di teksnya? Ayat 31 apa yang dikatakan di situ? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya ke hari kedua. Ayat 6 sampai dengan 8. Hari kedua itu apa yang diciptakan? Cakrawala. Disebut baik apa enggak? Iya, Hmm? iya. Mana? Ayat berapa? Hmm. Ayat berapa? Hari kedua itu ayat 6 sampai dengan 8 ya. Di hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Iya, nggak ada. Tentang cakrawala tidak dikatakan Tidak. itu baik gitu kan? Hmm. Tidak dikatakan itu buruk, enggak, bukan. Tapi tidak ada seperti di hari-hari lain, terang itu baik hari pertama. Kemudian ketika air berkumpul di bawah, ya, lalu kelihatan yang kering, ayat 10, Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air dinamai laut. Allah melihat semua itu baik. Seterusnya begitu sampai hari ke-6. Tapi hari kedua tentang cakrawala enggak dikatakan bahwa cakrawala itu baik. Begitu kan? Iya, coba dicek Alkitabnya, siapa tahu berbeda itu nanti. Hari kedua tentang cakrawala, ada nggak kalimat yang mengatakan Allah melihat cakrawala itu baik gitu? Ya, nggak disebut kenapa ya? Hah? Kenapa? Iya, Itu disebut. kalau kalau kita mm, nggak ngelihat malam ini, Bapak Ibu nggak akan nanya kenapa kan? Iya. Empat orang Paskah itu juga nggak pada nanya kok. Nah, nanti itu kaitannya Bapak Ibu. Ini apa menyebutnya ya. Tentang binatang liar itu tidak masuk dalam ini makhluk yang dikuasai, keterangannya seperti itu tadi ya. Hmm. Tentang cakrawala enggak dikatakan baik. Tidak juga dikatakan buruk loh ya. Enggak. Tapi nanti Bapak Ibu akan melihat ketika Allah mencipta ulang di zaman Nuh akan ada air hujan turun. Nah, turunnya itu lihat mana? Tingkap-tingkap di cakrawala. Jadi tingkap-tingkap di cakrawala terbuka, air dari atas cakrawala turun semua. Jadilah itu air menggenangi bumi. Tapi itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Tapi ini kita lihat dulu yang teksnya gini dulu. Baik, Bapak Ibu, saya belum maju untuk melihat apa makna dari teks ini ya, dari firman ini. Tapi kalau ada yang perlu diklarifikasi tentang isi teksnya, silahkan disampaikan. Ya, silahkan, Mbak Dari. Baik, Bapak Ibu, silakan. Tadi kelihatannya bingung atau bagaimana? Tanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Mau Pak, Dengan saya. dengan Ibu Leni, silakan Ibu Leni. Ya, makasih Pak. Pak Seto, saya nggak sengaja baca eh, bab 2 ya Pak ya. Di situ nanti disebutkan lagi seakan-akan manusia itu dua kali diciptakannya. Kan pertama itu sudah katanya ini kan sudah diciptakan manusia kan. Dua manusia udah diciptakan di ayat 1 ini. Tapi di kedua ini kok diciptakan lagi sekarang dari tanah gitu loh Pak. Yang dihembusin udara itu. Kenapa gitu Pak? Yang pertama aja belum dipahami, sudah yang kedua, Bu.
Enggak, kenapa kok 2 kali gitu loh. Nah, ini bukan bukan 2 kali kalau bicara tentang ini ya, logika, bukan logika skripsi ya, tapi logika orang berbicara di zaman dulu. Di bab 1 itu Bapak Ibu melihat penciptaan alam semesta. Itu ya. Di bab 2 Bapak Ibu diajak zoom. Zoom, fokus memperhatikan penciptaan manusia. Begitu. Jadi Oh, nggak usah yang susah-susah. Orang dulu nggak sesusah yang kita pikirkan sekarang. Hanya ini begitu maksudnya, saja. maksudnya secara umum gitu ya Pak, yang kalau satu. Hmm. Di bab 1 itu penciptaan alam semesta. Langit, bumi, laut, matahari, bulan, bintang, makhluk hidup, termasuk manusia kan. Nah di bab 2, nah kita melihat penciptaan manusia. Hmm. Begitu Ya, Pak. saja. Makasih. Ya, mari. Ya, baik, jelas sekali. Mohon Jelas. mohon izin tanya, Mas Eko. Yes. Eh, di situ disebutin kalau di apa eh, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kemudian Allah memberkati mereka. Terus beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan seterusnya. Nah, Pak Seto dalam hal ini kalau ada kaitannya dengan apa kaitannya dengan iman Katolik kalau masalah mengenai keluarga berencana? Apakah ini ada pertentangan antara yang tertera di dalam kitab suci ini dengan kalau eh, umat beriman itu melakukan atau melaksanakan keluarga berencana. Jadi membatasi kehidupan manusia. Apakah ada kaitannya seperti itu dalam eh, apa, kejadian ini dengan iman kita? Baik, Bapak waktu gencar-gencarnya program keluarga berencana, Bapak sudah memberi perhatian terhadap anjuran itu atau belum? Yang saya Itu kapan yang dilontarkannya? saya ingat sih, yang saya ingat pada waktu masih kecil dulu ya Pak. Kalau umat Katolik itu tidak mengikuti anjuran untuk keluarga berencana. Seingat saya begitu. Nah, kemudian pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia? Wah, nggak tahu pada waktu itu masih kecil belum memahami Pak. Hmm. Nah, begini, kalau kita melihat apa yang ada di dalam gereja Katolik, kita tidak pernah mendengar ya anjuran supaya umat Katolik mengikuti program itu. Silahkan diperiksa, diingat-ingat saja. Ya. Kemudian penggunaan alat-alat kontrasepsi, silahkan periksa sendiri. Gereja tidak pernah menganjurkan itu. Kemudian keputusan yang disampaikan oleh konferensi wali gereja pada waktu itu adalah diserahkan kepada hati nurani masing-masing. Nah, sekarang silahkan kenapa kok gereja berpikir tentang ini eh, tidak terang-terangan menolak, enggak, tetapi gereja tidak pernah menyetujui tentang keluarga berencana pembatasan kelahiran itu. Ya memang begitu sikap di dalam gereja Katolik. Nanti ketemu soal yang lain. Kalau yang nggak punya anak malah pengen bayi tabung, gitu kan? Ini kira bayi Ya, tabung, gereja juga tidak sepakat. Kenapa? Ada soal moral di situ juga kan? Itu kalau ya dalam program bayi tabung itu tidak hanya satu sel telur ya yang dibuahi, tapi yang dimasukkan ke dalam rahim hanya satu atau dua. Tapi yang lain bagaimana?
Nanti bisa jadi ada yang dibuang, ada yang disimpan. Nah, itu soal yang berikutnya lagi. Ya, begitu, Pak. Iya, makasih Mas Seto. Mari. Kemudian yang keduanya Mas Seto, kalau untuk penciptaan hari ke-1 sampai ke-6, kemudian hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, kalau di tradisi Yahudi itu kan hari ke-7 istirahat itu kan hari Sabat. Hari Sabat itu kan hari Sabtu ya Mas Seto ya. Ya, Nah, itu seperti yang diikuti mungkin saudara kita yang beragama Pentakosta. Nah, kalau di kita di Katolik atau secara internasional hari ke-7 itu kan hari hari Minggu ya, hari istirahat. Apakah itu ada kaitannya ya? tunggu dulu. Hari Apakah 7? benar hari Minggu itu hari ke-7? Ya, saya justru bertanya itu, Hmm. kaitannya ada di mana? Enggak, tadi Bapak menyebut itu. Nah, tapi sekarang coba lihat, Bapak Ibu, ketika ini para perempuan datang ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, gitu kan? Itu bukan Ya, hari Senin. ya itu. Nah, kemudian ya mereka orang Yahudi, kita orang Katolik. Tidak semua yang ada di dalam ini kepercayaan Yahudi diterima di dalam gereja Katolik. Bapak Ibu tolong jelaskan asal-usul kata minggu. Apa itu? Hari Minggu. Minggu atau Ahad? Kalau orang Jawa bukan Ahad lagi. Ngat. Ahad. Ahad itu hari pertama, Ehad. Tapi kenapa namanya jadi Minggu? Domingo. Dari mana Portugis apa Spanyol? Portugis ya. Nah, kalau dulu namanya Dies Dominica, hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari pertama itu. Nah, kenapa liburnya di hari Minggu? Itu bukan mengikuti kebiasaan orang Yahudi, tapi mengikuti atau berdasarkan ini kebangkitan Tuhan Yesus itu. Hmm. Saya baru saja melihat, tapi saya belum pelajari sungguh-sungguh ya. Itu ternyata hmm, tidak dari awal ya, Paskah itu dirayakan di hari Minggu. Tidak dari semula dirayakan di hari Minggu. Tapi ada seorang paus yang mulai mengatakan Paskah hari Minggu. Gitu. Nah, itu hanya keterangan tambahan. Nanti kalau waktunya saya sudah ngerti lebih banyak, saya akan ceritakan. Ya, begitu, Pak. Ya, makasih Pak Hasto. Ya, Pak. Pak Ferry Silakan. boleh, Pak Oh, Ferry boleh tanya? Ibu Iin ya. Iya, Ya, silakan Bu. Pak Seto mau tanya, mungkin ini pertanyaan yang kurang mutu, tapi yang buat aku penasaran aja, Pak. Kenapa di setiap penciptaan diakhirinya selalu jadilah petang dan jadilah pagi? Itulah hari ketiga, ke satu, kedua, ketiga sampai ke enam. Padahal penciptaan di dalamnya situ bacaan itu beda-beda. Ada yang terang, ada yang langit atau cakrawala, ada yang apa tadi petang dan pagi juga, lalu ada penerangan besar kecil, tapi selalu ditutup dengan kata lalu jadilah petang dan jadilah pagi gitu. Baik, itu Aku tuh juga baru perlu ngeh gitu, dilihat. tak pikir, Hah? Kenapa? Oh, iya baru ngeh, tak silakan. pikir kalau biasanya kan kalau di akhir kalimat akhir tuh kayak kesimpulan, jadilah apa dari yang tadi bacaan itu, misalnya jadilah terang gitu, jadilah langit, itulah hari ketiga, misalnya seperti itu. Tapi ini selalu disebutnya jadilah petang dan jadilah pagi. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua Pak, tadi kalau aku nggak salah dengar, yang di hari ketiga, aku tuh nyatetnya penciptaannya itu darat dan laut. Kalau darat tempat tumbuh-tumbuhan berbiji dan sebagainya. Tapi tadi dengar dari Pak Seto kayaknya jadinya petang dan pagi ya Pak ya. Itu gimana sih cara ngeringkasnya gitu, memaknainya? Kurang lebih seperti itu. Enggak, saya tidak pasti tidak mengatakan penciptaan hari ketiga itu jadinya petang dan pagi, bukan. Ah, oke. Bukan Berarti aku pasti. salah Tapi dengar. ini di hari pertama, ya, lihat ayat 5. Dari mana tahu hari pertama? Jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari pertama.
Bentar, Pak. Berikutnya jadi petang, jadi pagi, itu hari kedua. Begitu seterusnya. Nah, sekarang lihat ke ayat 4. Ke 4 ada terang untuk memisahkan dan memisahkan terang dari gelap. Ayat 5. Terang itu siang, gelap itu malam. Ya. Petang itu tanda malam datang. Matahari terbenam, bulan terbit. Nah, itu malam. Kemudian ketika bulan terbenam, matahari terbit. Nah, itu Pagi. ini jadilah petang, jadilah pagi. Nah, itu pagi. Pagi itu mulai datangnya terang, mulai datangnya siang. Nah, mengingatnya begini saja, Bapak Ibu, kalau dalam kalender yang kita biasa gunakan kan dasarnya matahari kan ya, solar kalender. Nah, kemudian Bapak Ibu tahu kalau Imlek ini tahun baru, tunggu, kalau tahun baru Cina, tahun atau penghitungan waktunya itu pakai bulan atau pakai matahari? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Boleh. Oke, eh, ini ada kalender berdasarkan matahari, itu kalender yang kita pakai ya. Tapi ada penghitungan kalender berdasarkan bulan. Sederhananya begini, satu hari itu dihitung dari terbitnya bulan sampai terbitnya bulan berikutnya. Itu satu hari. Terbitnya bulan. Jadi hari itu mulai dengan malam, bukan mulai dengan pagi. Kalau kalender bulan yang ada di dalam Alkitab. Kita dalam kalender matahari menghitungnya hari itu dimulai dengan terbitnya matahari sampai terbitnya matahari berikut kan. Nah, kalau bulan nggak begitu. Ini bulan terbit, jadilah petang. Terus bulan tenggelam, jadilah pagi. Satu hari itu satu malam plus satu siang. Penghitungan waktunya mulai dari terbitnya bulan. Terbitnya bulan atau kadang-kadang disebut tenggelamnya matahari. Paham yang dimaksudkan atau belum? Oke. Sekarang Bapak Ibu gini, jam satunya mereka, jam 1 ya, itu mulai dengan terbitnya bulan. Jadi hari itu mulai dengan ketika matahari terbenam. Jadi hari mulai bukan dengan terbitnya matahari, tapi mulai dengan tenggelamnya matahari. Ini nggak biasa untuk hitungan kita. Bapak Ibu gini aja, ketika Tuhan Yesus wafat, wafatnya jam berapa? 3. Jam 3 kan ya? Kenapa mereka buru-buru untuk menguburkan jenazah Yesus? Hari Sabat. Sabat mau datang, sabatnya itu datang jam berapa? Jam 6 nanti. Jam 6 sore itu jam satunya mereka. Itu hari barunya itu jam 6 sore itu. Ya, jadi sabat, ya gini, Yesus wafat jam 3, buru-buru dikuburkan. Kenapa? Sebentar lagi sabat datang ini. Hari sabat akan datang. Nah, hari sabat itu mulai dengan tenggelamnya matahari atau terbitnya bulan. Jadi hari itu mulainya dengan petang hari, bukan dengan pagi hari. Begitu maksudnya. Sudah jadi lebih paham? Kalau belum paham, bilang belum paham. Nanti kita doa bersama karena kita sama-sama paham. Gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Bagaimana Bu In? Apakah bisa dipahami? Ya sedikit ya. Jadi maksud aku ya tadinya misalnya di penciptaan di bab yang hari ketiga lah tentang darat dan laut itu, kenapa nggak ditutup lalu jadilah darat dan laut gitu loh. Inilah hari ketiga gitu. Tetapi selalu dibilang lalu jadilah petang dan Oh, jadilah pagi. Padahal yang diciptain di
ayat itu tuh darat dan laut gitu, Pak. Nah, kata jadilah itu bukan Allah menciptakan cakrawala kok jadinya petang dan pagi, bukan itu. Oh, Tapi itu lah, keterangan waktu 1 hari. ya, oke, berarti tadi yang Sehari, itu. sehari penuh Allah pakai kata itu lebih gampang ya. Sehari penuh Allah membuat cakrawala dari petang sampai petang berikutnya gitu. Jadi kata jadilah itu bukan yang diciptakan cakrawala kok jadinya terang. Bukan. Coba lihat ayat 3 dah. Ayat 7. Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Jadilah demikian itu jadilah apa? Cakrawala. Jadilah cakrawala. Allah menamai cakrawala itu langit. Nah, terus dia Iya. ini udah pagi, petang, pagi, ini hari ketiga gitu. Itu keterangan waktu. Oke, Pak. Ya, Ya, itu thank you, bukan Pak. hasil penciptaan. Iya, iya. Thank Oke, you, Pak. enggak. Pak Seto, ini tadi Pak Arjimanto, apakah jadi bertanya Pak Aris? Tadi resen. Iya, terima kasih Pak Ferry. Eh, Pendek saja Pak Seto, selamat malam. Ini yang ayat 31 ini merujuk kepada semua penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 atau hanya untuk hari ke-6-nya saja, Pak? Ini Kita sudah melihat tadi, kecuali penciptaan apa yang nggak dibilang baik, Cakrawala. Cakrawala. Yang lain dibilang baik. Hari Ya, ya. ke-6 istimewa. Ah, Nah, sangat baik. istimewanya itu sebenarnya mengenai manusia sungguh amat baik. Gitu. Hmm. Jadi itu hanya bahkan hanya berlaku untuk manusia. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih Pak Seto. Pak Aris merasa sangat baik apa enggak sebagai ciptaan Allah? Sangat, Pak. Ya, begitu ya. Sekarang, Ya. Bapak Ibu, kita melihat hal yang senada isinya ya, tapi disampaikan dengan gaya puisi. Mazmur 104. Silahkan membuka Mazmur 104. Bapak Ibu langsung tahu kok padanannya, tapi ini gayanya gaya puisi yang penuh kiasan ya. Udah siap Mazmur 104? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Perhatikan ayat 2, berselimutkan terang seperti kain. Jadi Allah itu terang. Engkau masih ayat 2. Engkau membentangkan langit seperti tenda. Ingat cakrawala tadi? Nah, kemudian ayat 3. Engkau ini mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Sekarang Bapak Ibu ingat ya, cakrawala itu dibuat untuk memisahkan air dari air sehingga ada air di atas cakrawala dan ada air di bawah cakrawala. Ini yang lupa saya belum sharing. Bisa lihat gambarnya? Iya, Di bisa. layar sudah tampak? Nah, ini cakrawala ya. Ini cakrawala. Terus ini air di atas cakrawala. Di atas cakrawala ada air. Kemudian air di bawah cakrawala kumpul jadi satu, jadilah laut. Yang kering kelihatan. Ini daratan. Ya. Kemudian kalau dikatakan bahwa Tuhan itu mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit, Bapak Ibu lihat cakrawala itu langit di atas cakrawala ada air. Nah, kamar Tuhan itu ada di atas air ini. Hmm. Jadi bukan kamar Tuhan kebanjiran, bukan. Tapi bumi ini daratan ada di bawah dikelilingi laut.
dinaungi oleh cakrawala. Di atas cakrawala itu ada air, jadi fungsi cakrawala itu menahan air supaya yang di atas ini enggak turun. Nah, di atas air yang ada di atas cakrawala, disitulah tempat Allah tinggal. Dari sinilah Bapak Ibu, Allah melihat apa yang ada di bumi. Bahkan melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat, masih ada nggak yang mengucapkan Allah itu di atas, terserah sama yang di atas, gitu ya. Itu hanya kita bisa pahami kalau kita mengerti kosmologi perjanjian lama itu kayak gini. Kalau buminya bulat, bingung atas itu mana kan. Nah, lanjut dulu. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Tadi sudah kita lihat dan pertemuan berikut akan kita lihat. Terjadinya hujan itu bukan dari awan. Kalau di perjanjian lama ini pengetahuan kuno ya. Tapi karena ada air di atas cakrawala dan kemudian ada tingkap-tingkap nih tingkapnya, tingkap-tingkap di cakrawala itu. Air yang di atas cakrawala kemudian turun jadilah hujan. Nah, awan-awan tidak dimengerti sebagai kumpulan uap air, tetapi lihat sebagai apa? Kendaraan Allah. Nanti kalau mau membaca Daniel bab 7, Bapak akan menemukan anak manusia itu datang dalam awan-awan di langit. Jadi kendaraan awan itu. Kemudian engkau membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah ini, engkau mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Ini kaki, ini dasar-dasar bumi itu digambarkan seperti ini. Jadi yang dipikirkan, dipercaya oleh orang zaman dulu, bumi itu seperti ya ada di tengah air. Loh, kenapa kok nggak geser-geser? Kok tetap? Nah, karena ada dasarnya ini. Kemudian ini ya, samudra dalam menyelubunginya seperti pakaian. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari terpirit-pirit terhadap suara guntur, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Bapak Ibu, kalau di kitab Kejadian bab 1 tadi, silahkan Bapak Ibu mengingat lagi atau buka lagi eh, ayat 9, bab 1 ayat 9. Apa yang dikatakan di bab 1 ayat 9? Bapak Ibu lihat teks Kejadian bab 1 ayat 9. Apa yang dikatakan di situ? Enggak ketemu? Berfir, Iya. berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Baik, Maka sampai di situ saja. Hendaklah air yang di bawah langit, jadi tadinya ini air semua ya, dan bumi ini juga ketutup air. Lalu Tuhan bilang, air kumpul semua di satu tempat, gitu ya. Itu di Kejadian bab 1. Di Mazmur 104, Tuhan menghardik air. Lalu apa yang terjadi dengan air? Air itu melarikan diri, lari terbirit-birit. Lihat, ya, eh, melarikan diri. Ayat 8, naik gunung, turun ke lembah. Terus apa yang terjadi? Ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Laut tadi. Terus ayat 9, batas kau tetapkan. Takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ini pantai itu jadinya batas air. Air laut, kamu di situ aja ya. Air kamu di situ saja. Kamu nggak boleh balik lagi ke posisi semula. Tuhan sudah menetapkan batas. Dan air itu tidak akan menyelubungi bumi.
Kemudian ayat 10. Engkau membuat mata air membual di lembah-lembah, batang air mengalir di antara gunung-gunung. Ayat 11. Memberi minum segala binatang liar, memuaskan dahaga keledai-keledai hutan. Di dekatnya bertengger burung-burung di udara, berkicau di antara daun-daunan. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu. Kemudian sampai di ayat sebentar, Pak. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Terus ayat 14. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung yang tinggi menjadi tempat kambing hutan dan bukit-bukit batu menjadi tempat perlindungan bagi pelandu. Bapak Ibu, silahkan amati bagian ini dan kita menemukan bagaimana Tuhan mengalirkan air, menumbuhkan rumput, menumbuhkan macam-macam tumbuhan. Nah, kalau di dalam Kejadian bab 1 tadi dikatakan ada pembagian makanan kan, tumbuh-tumbuhan hijau itu jatahnya binatang, manusia makan ini tumbuhan berbiji dan pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuh, lihat hasilnya. Tuh ada anggur, terus ada loh kok minyak. Ini sudah ada pengeboran minyak, bukan. Minyak dihasilkan dari tanaman apa ya? Minyak zaitun. Nggak ada minyak kelapa di sini. Minyak zaitun. Nah, kemudian lihat berikutnya ada ayat ayat 16, pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon eras. Terus lihat ayat 17, burung-burung bersarang di pepohonan itu, ada burung ranggung. Kemudian lihat ayat 18, ada gunung tinggi, itulah tempat kambing hutan. Ada bukit batu, itu tempat bagi para pelandu. Nah, Tuhan menciptakan binatang darat ya. Lalu Tuhan memelihara mereka. Kemudian sekarang, Bapak Ibu gampang sekali ya kalau yang ini mengingatnya. 19. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah berkeliaran segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Lihat benda penerang, ya, di sini disebut sudah dengan matahari, tapi tetap dikatakan penentu musim. Tuhan membuat siang dan malam. Dan kemudian di Mazmur ini itu ternyata ada pembagian waktu ya. Lihat ayat 20. Engkau mendatangkan gelap, hari jadi malam. Nah, ini waktunya siapa? Waktunya binatang hutan. Lalu ayat 21, singa muda keluar. Bapak Ibu, suara singa itu gimana suara singa? Pernah dengar suara singa belum? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Itu di telinga pemazmur, suara singa itu adalah permintaan makanan. Lihat, ketika singa mengaum, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sedang menuntut makanan dari Allah itu.
Nah, kemudian Allah memberi mereka makan. Matahari terbit, binatang hutan gantian. Ini ya, berbaring di tempat perteduhan. Gantian manusia keluar dari rumahnya ke pekerjaannya. Jadi manusia kerja di siang hari. Nah, kemudian ayat 25. Ngomongin laut tadi ya. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan Leviatan yang telah kau bentuk bermain di dalamnya. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila engkau memberinya, mereka mengumpulkannya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila engkau mengambil nafas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Nah, kemudian Bapak Ibu hafal ayat ini, ayat 30. Pasti bisa nyanyi semuanya. Utuslah rohmu ya Tuhan. Itu ayat 31, ayat 30. Dan jadi gimana? Dan jadi Ketinggiannya. Nah, diajaklah kita untuk melihat laut. Di laut, lihat ada binatang besar, binatang kecil. Ingat di hari ke-5 tadi kan ya. Allah mengisi air dengan binatang-binatang laut. Nah, ini ada binatang yang asing di sini di ayat 26. Ada Lewiatan. apa itu, Pak? Nanti ada lagi di kitab Ayub. Eh, Begini, Bapak Ibu, kalau di atas kelenteng itu ada patung binatangnya kan ya, kadang-kadang. Di kelenteng ada apa itu? Naga. Naga. Ya. Nama nama resminya? Liong. Liong. Liong kan? Bapak Ibu ada yang sudah pergi ke Cina? Belum. Pasti sudah ada. Di antara Bapak Ibu ada yang pernah pergi ke Cina? Bu Nah, Deni kali. tolong ingat-ingat yang pernah pergi ke sana. Pernah nggak diajak ke taman safarinya dan ditunjukkan ini liong, gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang liong itu hidupnya di mana? Ada yang di langit, ada yang di laut. Bingung. Jadi bernafasnya pakai apa itu? Nah, kita mengatakannya begini. Saya nggak ngomongin eh, kepercayaan orang lain ya, tetapi eh, dalam kepercayaan itu ada binatang-binatang tertentu ya yang diyakini hidup, tapi hidupnya itu di dalam kepercayaan gitu loh. Kalau bahasa lebih beratnya itu binatang-binatang mitologis yang tidak ada di dalam kehidupan, tapi di dalam kepercayaan itu ada. Contohnya itu tadi, liong. Nyatanya Bapak Ibu pergi ke sana juga nggak ketemu kok. Bapak Ibu pergi ke Jogja dan cari ya, naga puspa kresna kalau ada. Orang Jawa juga percaya naga. Orang Bali ada itu, Bapak Ibu pergi ke mana GWK itu kan ada kan? Naganya gede pakai mahkota. Nah, itu kalau dalam kepercayaan itu ada binatang begitu. Nah, Lewiatan itu menunjuk kepada binatang yang hanya ada di dalam kepercayaan. Ya, ini bukan, tapi nggak bisa dibandingkan dengan Godzilla atau apa itu binatang yang ada di Danau Loch Ness dulu itu apa? Bukan begitu. Karena ini kaitannya erat dengan kepercayaan gitu. Jadi binatang yang hanya hidup di dalam kepercayaan, tapi dalam kehidupan nyata itu enggak ada. Bahkan Bapak pun nyari fosilnya pun enggak ada.
Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, laut yang diciptakan oleh Allah diisi dengan berbagai binatang, besar dan kecil. Dan lihat, Allah memelihara mereka, memberikan makanan untuk mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, em, kalau melihat Kejadian bab 1 dan Mazmur 104, Bapak Ibu akan ketemu dengan ya hal yang sebenarnya sama atau senada isinya. Tetapi Mazmur 104 itu lebih puitis. Contoh yang paling gampang itu menyebut itu loh, air kumpul di satu tempat, itu kitab Kejadian. Tapi di kitab Mazmur, ini digambarkan ketika air dibentak oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan air? Naik gunung, turun lembah, kumpul di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu yang kita temukan di Mazmur 104. Nah, Bapak Ibu, nggak bisa kan membaca Mazmur ini dengan nada ilmiah? Hancur, hancur pikiran kita kalau sampai membaca ini secara ilmiah. Mana fosil Leviathan? Itu tadi langsung, nggak akan ketemu. Kemudian bagaimana mungkin air dibentak, terus airnya lari terbirit-birit tadi. Mau coba, coba saja. Bapak Ibu di meja ada gelas, ada airnya, tolong dibentak airnya. Nah, tapi begini yang kita temukan dengan gaya puisi, ya, pemazmur mau menunjukkan bagaimana Allah mencipta dan menyelenggarakan kehidupan semua yang diciptakannya. Kemudian berikutnya sekarang ke kitab Amsal. Amsal berapa? 8. 8. Jangan-jangan salah lagi. Nanti Bapak Ibu bisa melawan kitab Kejadian kalau membaca ayat ini. 8 mulai dari ayat 22. 8, 22. Sudah ketemu? Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera ada aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudera dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air samudera di bawah meluap, ketika ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Siapakah aku? Membacanya harus dari ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu gerbang di depan kota. Pada pintu masuk, ia berseru dengan nyaring. Jadi yang berseru dengan nyaring siapa? Hikmat. Nah, balik ayat 1, hikmat. Nah, seruannya apa? Ayat 4. Ayat 4 seruannya kan, hai pria, kepadamu aku berseru.
Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat personifikasi. Personifikasi dalam puisi, ingat kan ya? Benda mati, lalu digambarkan hidup dan berlaku seperti manusia. Nah, ini hikmat berbicara. Di persimpangan jalan dia ngomong, dekat pintu gerbang kota dia ngomong, dia bicara kepada semua orang. Nah, dalam seruannya itu, baru Bapak Ibu lihat ke ayat 22. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi, akunya itu siapa? Hikmat. Hikmat. Dan kemudian, kalau begitu, Tuhan menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Sebelum menciptakan semuanya, Allah sudah menciptakan hikmat. Nggak usah nanya, yo ini kan penciptaan kan hari pertama sampai ke-6. Lalu penciptaan hikmat hari keberapa? Nah, hikmat diciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk hidup tadi. Nah, yang kita lihat justru, lihat ya. Oh, ini keterangan waktunya dulu ya. Ayat 24. Sebelum samudra ada, aku sudah lahir. Sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, aku sudah ada. Sebelum gunung-gunung tertanam di bumi, sebelum bukit-bukit ditanam, aku sudah ada. Nah, bahkan ayat 27. Ini ketika Allah itu mempersiapkan langit, aku ada di sana loh. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air, ketika ia menentukan batas untuk laut, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, lihat ya 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Nah, sekarang begini ilustrasi ini ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika anak masih kecil. Lalu Bapak atau Ibu itu di rumah bekerja. Terus anak Bapak, Ibu yang masih kecil itu nungguin Bapak Ibu kerja. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya. Ya, tidak semua mengalami loh ya, tapi saya ambil contoh orang tua, atau kalau ini dalam hal ini sebenarnya Bapak, tapi untuk ilustrasi, Bapak atau Ibu bekerja, lalu anak kecil perempuan lagi gitu ya, nungguin, nemenin Bapak Ibu kerja, ngeliat Bapak Ibu kerja. Kalau ilustrasi yang lebih kuat sebenarnya, lebih dekat dengan teks ya. Bapak Ibu silahkan membayangkan ada seorang tukang yang sedang bekerja, lalu anak perempuannya duduk di dekatnya nungguin. Seperti itulah Bapak Ibu, ketika Tuhan bekerja menciptakan tadi, hikmat ada di dekat. Ilustrasinya seperti itu. Nah, diungkapkan dengan bahasa puisi. Ketika Tuhan mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Tuhan menggaris kaki langit, nah aku di situ. Ketika Tuhan menetapkan awan-awan di atas, membuat mata air, aku di situ. Jadi ketika Tuhan melakukan semua pekerjaan ini, hikmat ada di dekatnya. Ini pujian untuk hikmat Bapak Ibu yang bisa dikatakan disampaikan dalam kitab Amsal bab 8. Saya tidak bisa mengingat, tetapi ini menjadi bacaan pertama di satu hari Minggu ya. Ada yang ingat enggak? Saya nggak bisa ingat. Tapi di hari Minggu ini muncul satu kali. Nah, antara kitab kebijakan ini, kitab Kejadian, lalu kitab Mazmur, dan kemudian kitab Amsal. Apakah ya yang sebenarnya mau disampaikan di dalam? Ada yang senada semuanya ya. Ada yang senada. Ketika teks ini berbicara tentang Allah sebagai pencipta.
Allah membuat yang tadinya nggak teratur jadi teratur, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini makna dari kata Allah yang mencipta. Yang tidak teratur jadi teratur, yang tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa jadi ini curiga. Loh, ini penciptaan atau pengaturan sebenarnya? Ada air, sudah ada. Ya kan? Ada gelap, sudah ada. Gelap tidak diciptakan, air juga tidak diciptakan, tapi sudah ada. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di dalam teks, kita jelas menemukan bahwa ini penciptaan juga dipahami sebagai pengaturan. Jadi yang tadinya kacau, kaos, sekarang orang ngomongnya chaos, kaos menjadi kosmos. Yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Nah, di dalam kisah penciptaan juga lihat yang tidak ada dibuat menjadi ada. Matahari, itu tadi ya, benda-benda penerang itu dari tidak ada jadi ada. Cakrawala dari tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu, ini rahasia sebenarnya ya. Yang pertama kali ngomong tentang Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Eksplisit. Itu sebenarnya seorang ibu. Beneran ibu. Silahkan membuka kitab 2 Makabe bab 7. 2 Makabe bab 7. Sudah ketemu? 2 Makabe bab 7. Begini, kalau orang membaca teks ini, orang akan mengatakan hebat sekali ibu itu ya. Tapi saya tidak yakin ibu yang hadir di sini pengen jadi ibu kayak gitu. Yakin saya. Bukan saya menghina, meremehkan, enggak. Sekarang begini, ibu, kalau ada seorang perempuan, seorang ibu, anaknya semuanya jadi martir, ibu akan kagum kan? Ya. Tapi saya tanya, ibu pengen nggak anak ibu jadi martir? Tuh, bener kan saya omongan saya? Nah, perempuan ini, ibu yang di Makabe bab 7 ini, adalah ibu dari 7 orang yang berani mati untuk iman, untuk kepercayaan Yahudi. Nah, singkatnya mati untuk Tuhan. Satu demi satu anaknya itu disiksa. Ada yang kepalanya dikupas, dikuliti kepalanya itu, ada yang lidahnya dipotong, tangannya dipotong, habis itu digoreng, ya. Nah, menjelang penyiksaan anak yang terakhir, ibu itu bilang begini, ibu ini dipaksa oleh raja untuk membujuk anaknya supaya mau meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Ayat 27. Ia membungkuk kepada anaknya dan sambil mencemooh penguasa bengis itu, ia berkata dalam bahasa leluhurnya, "Anakku, kasihanilah aku. 9 bulan lamanya aku mengandungmu dan 3 tahun aku menyusuimu. Aku telah mengasuhmu dan membesarkanmu sampai usia sekarang ini dan memeliharamu. Aku mohon kepadamu, anakku, pandanglah langit dan bumi, lihatlah segala sesuatu di dalamnya. Sadarilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya dari apa yang sudah ada. Seperti itu jugalah manusia dijadikan. Jangan takut kepada al-Ghujju itu, tunjukkanlah dirimu layak seperti saudara-saudaramu dan terimalah kematian. Supaya dalam belas kasih Allah aku memperolehmu kembali bersama anak-anakmu kelak. Sadarilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari apa yang sudah ada. Lihat langit, lihat bumi. Allah menciptakan semuanya bukan dari yang sudah ada.
tapi dari yang tidak ada kalau begitu. Nah, kalau dalam bahasa Betawi itu disebutnya creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Bahasa Latin creatio ex, creatio itu penciptaan, ex itu dari nihilo. Bapak-Ibu tahu kata nihil kan? Nah, itu nihilo itu dari ketiadaan. Nah, ini Bapak-Ibu teks yang bicara tentang secara lebih lugas Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kamu itu lo percaya kepada Allah pencipta begitu. Jadi kamu nggak usah takut mati. Tuhan yang menciptakan kamu akan menghidupkan kamu. Nah, kembali kita ke kitab Kejadian, Mazmur, dan Amsal tadi ya. Kalau kita memperhatikan cara Allah mencipta, kita menemukan Allah itu mencipta hanya dengan berfirman. Hanya dengan firman, apa yang difirmankan itu terjadi. Nah, kemudian Injil Yohanes, Bapak Ibu, menyampaikan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah mencipta dengan firman, lalu di Injil Yohanes, firman itu jadi manusia. Gitu. Nah, kekuasaan Allah, Bapak Ibu, justru tampak ketika hanya dengan mengucapkan kata, apa yang dikatakan oleh Allah itu terjadi. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kita lihat semua. Ketika Tuhan menciptakan ini dikatakan, itu baik. Dan dalam kitab Amsal tadi, lihat, Allah menciptakan semua itu dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Maka semuanya teratur. Ya, semuanya teratur. Bapak Ibu tadi mendengar ungkapan matahari itu lo nggak pernah lupa kapan harus terbit. Ya, kalau di teks yang lain, janjimu seperti fajar, gitu kan. Jadi matahari, bulan, bintang itu teratur. Binatang-binatang juga teratur. Binatang-binatangnya pada disiplin dulu ya. Binatang makanannya rumput semua, nggak ada yang makan daging. Nah, keteraturan yang ada di alam ini itu adalah ya bisa dikatakan hasil dari hikmat atau kebijaksanaan Allah itu. Nah, kemudian kalau kita menikmati membaca Mazmur tadi, Bapak Ibu ingat ya kalau membaca puisi, gunakan imajinasi dan gunakan hati. Lalu akan tampak keindahan relasi antara Allah dengan makhluk ciptaannya, dengan pepohonan, dengan binatang-binatang, mau di darat, di air, di udara. Dan kemudian juga tentu saja dengan manusia. Perhatikan relasi antara Allah, kemudian tumbuhan, binatang, dan manusia. Teratur, Tuhan mengurusi semuanya. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara semua yang diciptakan. Udah, kalau ngomong seperti ini langsung kita bisa geser ke soal ekologi kan. Kenapa? Allah menciptakan semuanya dalam keadaan indah, baik, dan kemudian manusia punya tugas untuk apa? Memelihara, mengurus semuanya. Karena dia yang punya kuasa atas bumi, atas semua makhluk. Manusia yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus itu. Ketika manusia ya yang berkuasa itu atas semua yang ada di bumi ini tidak melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka yang terjadi apa? Ciptaan Tuhan rusak. Silahkan melihat alam, silahkan melihat kepada ini makhluk-makhluk, binatang-binatang. Yang kemudian lebih lanjut, Bapak Ibu,
Gini, ada tanaman yang Bapak Ibu lihat waktu kecil tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ya. Hmm. Ini kalau di kampung sawah ini dulu Bapak Ibu kalau datang ke sini tahun berapa ya 90-an atau tahun 2000-an gitu. Bapak Ibu kalau melihat pohon rambutan, Bapak Ibu boleh petik, nggak usah izin, petik saja. Tapi jangan bawa karung, petik, makan, nggak usah izin nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai berkurang banyak sekali pohon rambutan, tinggal sedikit pohon rambutan. Dan kalau minta, wah harus minta, malah bisa jadi harus beli. Dulu orang menikmati punya pohon kecapi, pohon alkesa, sekarang sudah jadi langka. Kok bisa? Ya punah. Punahnya kenapa? Makin lama makin habis, nggak terurus. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan lihat juga binatang-binatang yang punah dan punahnya karena kelakuan manusia. Bapak Ibu, saya senang melihat binatang-binatang saja. Dari antara semua harimau yang pernah saya lihat dan saya lihat gambarnya atau videonya, kayaknya harimau Sumatera itu yang paling gagah, walaupun bukan yang paling besar ya, paling gagah, paling ganas dibandingkan misalnya dengan Benggala gitu ya. Kalau nggak percaya nanti Bapak Ibu ke Ragunan dah, lihat aja. Itu ada bandingannya. Kemudian, nah di harimau di Sumatera sudah repot, terancam. Harimau di Pulau Jawa, sudah nggak ada lagi. Hanya tinggal cerita-cerita konon ada yang di sini, konon ada yang di sini. Gitu. Itu ngomongin tanaman, ngomongin binatang. Dan ada banyak lagi. Ngomongin tumbuhan, nah lebih celaka lagi kan. Saya nyebut pohon-pohon yang jarang ditemukan. Tapi Bapak Ibu silahkan melihat hutan yang ada di sini. Yang ada di Indonesia ini. Nangis kalau melihat apa yang terjadi. Keragaman tumbuh-tumbuhan sudah hilang. Dulunya hutan belantara dengan segala macam kekayaan, sekarang yang kita temukan di mana-mana hutan sawit. Saya tidak bicara lebih lanjut, tetapi lihat tentang bagaimana manusia yang dipercaya oleh Allah mengurus alam ini tidak menggunakan kuasa kemampuannya untuk mengurus alam, tapi kemudian malah justru digunakan untuk menghancurkan, untuk merusak alam. Merusak alam itu kan juga merusak tempat tinggalnya sendiri kan. Ketika orang merusak alam, yang merusak tempat tinggalnya sendiri. Dan di mana-mana sudah terjadi yang seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara tentang skala kecil, seringkali kita kesulitan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi ya, bisa tetap dilakukan. Yang punya kuasa untuk melakukan yang besar, lakukan yang besar. Yang bisa melakukan hanya kecil, enggak, jangan berkecil hati. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu pernah ngalami enggak? Pernah berlaku tidak tahu diri di depan Allah enggak? Saya pernah. Di depan Allah enggak tahu diri. Gitu. Kata ini aneh kan? Masuk di depan Tuhan nggak tahu diri? Iya. Kapan saya berlaku tidak tahu diri kepada Allah? Allah itu kan yang menciptakan semuanya, membuat kita menjadi ada. Dan kemudian coba lihat zoom out ya. Lalu lihat saya ini kalau di tengah semua manusia itu kan bisa jadi saya nggak kelihatan kan. Tapi saya bisa memandang Allah seolah-olah itu hanya setara dengan saya, sama dengan saya, sehingga saya berani memarahinya. Setara dengan saya, cuman dia itu punya kuasa yang luar biasa gitu ya, maha kuasa, tapi dekat dengan saya. Sehingga saya apa? Ketika dia tidak melakukan yang saya mau, saya berani marahin Tuhan. Itu yang saya maksudkan, contoh tidak tahu diri di depan Allah. Kemudian nyuruh-nyuruh. Saya pakai kata kasar, nyuruh-nyuruh. Tapi memang saya menemukan situasi seperti itu. Bukan memohon, nyuruh. Bedanya apa? Menyuruh dengan memohon. Ketika orang memohon, dia menempatkan diri lebih rendah daripada yang dimohon. Ketika orang menyuruh,
maka dia menempatkan diri lebih tinggi daripada yang di surga. Mungkin ya bukan dalam arti yang apa ya sangat konkret Lukas menyuruh Tuhan, tapi bisa terjadi orang ada dalam situasi seperti itu. Kalau Tuhan nggak lakukan ini, ya sudah, saya juga tidak akan lakukan ini. Itu bukan nazar. Nah, nazar itu urusan permohonan. Nah, kemudian begini, ketika saya sadar bahwa saya itu adalah ciptaan, dan Allah itu adalah yang menciptakan saya sekaligus mengasihi saya, maka kesadaran ini akan membuat saya tahu bagaimana harusnya bersikap di hadapan Allah. Allah pasti akan lebih banyak syukurnya daripada marahnya. Nah, kalau Bapak Ibu kita lihat lebih lanjut yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi, lama-kelamaan kesadaran kita akan Tuhan itu akan menolong kita untuk membina relasi dengan Tuhan. Tidak lagi berbicara tentang meminta, memohon, bukan. Tapi membina relasi. Tuhan memberi saya pekerjaan apa, tugas apa, saya akan lakukan. Dan kegembiraan saya adalah ketika saya dekat dengan yang menciptakan dan mengasihi saya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini. Kalau ada ya 1-2 pertanyaan, silahkan disampaikan. Tanya Pak Ferry. Silakan Pak Sugi. Eh, Pak Seto, saya tanya kaitannya dengan Mazmur 90 ayat 4 ya. Itu apa ada kaitannya dengan umur-umur yang kemarin kita sebut berapa ratus tahun itu? Lalu kaitannya juga dengan Kejadian 3 ayat 3, Pak Seto. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Nah, ini Bapak menghubung-hubungkannya ini gimana? Tadi mau minta keterangan saya. Ayo. Saya pernah dengar satu homili, tapi saya lupa, Pak Seto. Wah, ini lebih nggak fair lagi, Pak. Yang Iya, mau betul. ini Bukan siapa? saya Nah, ini bukan yang saya mau bertanya. membandingkan, tapi memang saya ingin tahu. Betul-betul saya secara jujur nggak tahu. Lupa, Pak Seto. Mazmur, tunggu dulu, urut. Mazmur, Mazmur 90 ayat 4. Kalau ini pengertian saya sendiri nih. Kan kemarin bahas umur-umur yang ratusan tahun itu, Pak Seto. Lalu 90 ayat 4 ini kan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ada kaitannya ke situ nggak, Pak Seto maksudnya? langsung jawab ya. Enggak, Enggak ya. enggak ada. Nggak Ini ada. Bapak Ibu akan menemukan yang kalimat seperti ini itu adanya di 2 Petrus. 1 hari 1000 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bapak Ibu ini maksudnya apa? Untuk Tuhan enggak ada urusan waktu. Yang bergantung pada waktu itu adalah manusia selama masih tinggal di bawah matahari. Ingat tadi hitungan waktu kan mulai dengan berdasarkan matahari dan bulan. Kalau Bapak Ibu gini, Lukasnya ya. Selama hidup di dunia, Bapak Ibu kita punya kalender. Bahkan di nisan ditulis lahir tanggal berapa, ya, meninggal tanggal berapa tahun berapa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai ke surga, nanti nggak usah Bapak Ibu tanya kepada Santo Ambrosius. Santo, dulu datang ke sini tahun berapa? Ini angkatan berapa? Nggak usah. Kalau sudah di surga, sudah di luar matahari, ya, tidak ada lagi hitungan waktu. Ini maksud dari kalimat di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Nggak ada kaitan dengan manusia yang umurnya dikatakan di bab 5 itu sampai dengan 969 tahun Metusalah itu. Gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Seto. Nggak cukup. Nah, aman sudah. Yang Kejadian 3 itu Pak Seto. Kejadian bab 3 Iya, nanti pada waktunya kita diskusikan, Pak. terima kasih Pak Seto. Nah, jadi kalau saya omongin semua, terus berikutnya saya ngajar apa? Baik, baik, terima kasih Pak Seto. Karena tadi kan Pak Seto sebut ada kaitannya dengan Mazmur yang Pak Seto sebutkan 104 itu. Saya kok teringat yang tempo hari pernah dengar Mazmur 90 itu. Jadi saya tanyakan. Terima Ya, kasih Pak Seto. baik. Em, Bapak Ibu sebelum diakhiri begini dulu.
eh, 2 hari Senin berikut ini kita break dulu. Bapak Ibu silakan baca semua teks yang sudah ditunjukkan ya. Karena saya mau minta mau pergi, saya dipanggil Musa untuk belajar lagi ke sana gitu. Jadi saya mau jadi saya ada ini, saya mau ke Israel, kesempatan untuk belajar dan melihat sesuatu yang baru lagi. Nanti kalau Bapak Ibu dapat giliran kita berangkat ya. Kali ini yang waktu itu yang baru saya kunjungi itu adalah ini naik ke tempat Tuhan Yesus dicobai, naik ke bukit pencobaan. Itu kan kalau biasanya cuma disuruh melihat dari jauh itu tempat Yesus dicobai gitu. Nah, waktu itu saya naik ke bukit pencobaan dengan rombongan ya. Enggak repot-repot kok naik kabel kar kok. Tapi naik. Nah, yang kali ini yang yang akan sangat menarik perhatian untuk saya itu satu benteng Masada. Kalau mau tahu ketakutan sekaligus sombongnya Herodes Agung, nah itu nampaknya ada di situ. Tapi kalau mau tahu juga tentang dahsyatnya perjuangan orang Yahudi sampai terakhir itu ada di situ. 1.000 orang bersembunyi di dalam benteng itu ketika pasukan Roma sudah mendekati dan sudah membuat jalan untuk naik ke benteng itu. Mereka memilih untuk bunuh diri, saling bunuh gitu ya, daripada jatuh ke tangan Roma, entah dibunuh oleh Roma, entah diperbudak. Hanya ada seorang ibu dan beberapa anak yang tetap hidup dan tugasnya adalah menceritakan apa yang terjadi. Nah, itu benteng Masada. Tinggi sekali bentengnya. Kemudian yang berikutnya itu ini kota Daud. Nah, saya mau melihat bagaimana Daud menguasai kota Yebus lewat terowongan itu. Dia kirim anak buahnya ke situ. Nah, itu yang akan yang akan saya pelajari. Nanti oleh-olehnya ya pada waktunya. Saya kan belajar oleh-olehnya apa? Ilmu. Iya, itu. Ngajarin. Nah, dulu saya diingatkan oleh Romo Bagio, mantan Romo Vikjen itu. Kalau kamu sudah pergi ke Yerusalem, pergi ke Israel, nanti kalau kamu ngajar pasti akan berbeda. Dan kemudian saya memang mengalami yang seperti itu. Jadi ini nanti yang akan kita kita kunjungi Bapak Ibu nanti kesempatan lain. Nah, Bapak Ibu yang mau berangkat kita berangkat. Ya, begitu Bapak Ibu. Mari kita. Jadi dua kali hari Senin ya. Nanti ketemu lagi di sebentar. Nanti akan dibuat pengumuman. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau yang telah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Engkau juga yang telah menciptakan kami, membuat kami ada di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu bantulah kami, agar kebenaran bahwa Engkau yang menciptakan kami, membantu kami untuk lebih menyadari siapa diri kami di hadapan dan menolong kami untuk mengerti bagaimana harus bertindak sebagai orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jalan ya Pak, banyak